Gunung Lawu yang terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah gunung yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Kisah mistis keberadaan pasar setan di Gunung Lawu menambah cerita angker tentang gunung ini. Termasuk mitos lain mengenai gunung ini. Pasar setan Gunung Lawu menjadi salah satu misteri yang paling terkenal di gunung berketinggian 3.256 mdpl ini. Dikutip dari jurnal berjudul, Mitos-Mitos di Gunung Lawu, Analisis Struktur, Nilai Budaya, dan Kepercayaan, 2017 oleh Mirza Krisna Gita Pratiwi, keberadaan pasar setan Gunung Lawu dikaitkan dengan tataran kosmologis yang berkaitan dengan hal gaib. Berdasarkan teori strukturalisme Levi Strauss, mitos ini diyakini oleh masyarakat setempat yang mempercayai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat lokal justru tidak terganggu dengan hal-hal gaib tersebut. Mereka justru menghormati hal-hal yang bersifat metafisika karena bukan hanya manusia saja yang hidup di dunia, melainkan ada makhluk dari dimensi lain yang mengisi kehidupan dunia yang salah satunya berada di pasar setan Gunung Lawu. Keberadaan pasar setan ini digambarkan berwujud tumpukan bebatuan. Kegiatan pasar ini terjadi pada malam hari, khususnya malam Jumat. Terkadang para pendaki dan masyarakat setempat dapat merasakan bagaimana makhluk gaib bertransaksi. Bahkan, tidak jarang ada pendaki yang merasa seperti diajak bertransaksi di pasar tersebut. Pasar setan Gunung Lawu ini wujudnya tidak kasat mata. Akan tetapi pendaki dan masyarakat bisa mendengar suara keramaian seperti di pasar. Posisi pasar setan diyakini berada di sekitar jalur pendakian Gunung Lawu dari Candi Ceto. Jalur ini terkenal cukup terjal dan sulit dilalui karena sering diselimuti kabut. Ada banyak cekungan yang sering membuat pendaki bingung hingga tersesat. Pasar setan sebenarnya merupakan sabana di jalur pendakian Candi Ceto di Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Di tempat itulah sejumlah pendaki mengaku pernah mendengar suara riuh layaknya di pasar. Bahkan, ada yang menawarkan barang-barang. Konon, jika mendengar suara itu, pendaki harus membuang apa saja layaknya sedang bertransaksi jual-beli di pasar. Selain misteri pasar setan, gunung yang memiliki 3 puncak yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargo Dumila ini, menyimpan banyak mitos. Berikut deretan mitos yang dirangkum dari berbagai sumber. Pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di Tanah Jawa. Konon Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangkunegaran. Dilarang berbuat dan berkata sembarangan. Bagi para pendaki tentunya sudah tidak asing lagi dengan larangan atau pantangan saat mendaki Gunung Lawu. Setiap orang yang ingin datang ke wilayah tersebut diwajibkan memahami dan mematuhi aturan yang ada. Contohnya, berkata kasar, merusak alam hingga berbuat tidak senonoh sangat dilarang. Apabila melanggarnya, konon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti diikuti oleh sosok tak kasat mata. Diikuti oleh penunggu. Beberapa pendaki sempat melihat tanda-tanda keberadaannya penunggu Gunung Lawu. Misalnya yang dialami oleh stand-up komedian, Zawin Nur Ikram. Ia melakukan pendakian hanya berdua bersama temannya. Saat sampai di pos 4, tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, hawanya terasa berbeda. Untuk melawan rasa takut tersebut, Zawin dan temannya masuk ke dalam tenda dan menyetel lagu Kangen Band sekencang-kencangnya. Konon di pos 4 itu merupakan tempat paling angker, dan jarang ada yang berani mendirikan tenda. Tempat ritual malam 1 Suro.
Gunung Lawu juga kerap dijadikan tempat ritual pada malam satu Suro, atau malam pergantian Tahun Baru Islam 1438 Hijriah. Sebagian orang biasanya akan melakukan berbagai hal. Kegiatan yang biasa dilakukan pada malam satu Suro mulai dari sekadar berziarah ke spot-spot yang disakralkan, hingga bersemedi dan berdoa untuk meminta kelancaran rezeki maupun karir. Menjelang malam satu Suro, para pendaki Gunung Lawu datang berbagai kalangan. Jalak Lawu. Beberapa cerita mengatakan, keberadaan Jalak Lawu akan datang ketika ada pendaki yang tersesat. Seolah-olah burung berwarna hitam itu menuntun para pendaki agar dapat sampai di tempat tujuan. Mitos yang mengatakan, bahwa Jalak Lawu ini merupakan jelmaan dari prajurit yang mengantarkan Prabu Brawijaya ke puncak Gunung Lawu, warung tertinggi di Pulau Jawa. Selain terkenal dengan mitos hingga pasar setannya, di dekat puncak Gunung Lawu terdapat warung yang digadang-gadang sebagai warung tertinggi di Pulau Jawa. Penunggu warung ini bernama Mbok Yem. Tak sedikit yang heran, mengapa wanita parubaya tersebut bisa mendirikan warung dan bagaimana caranya mengangkut barang-barang ke atas. Akan tetapi keberadaan warung Mbok Yem ini menjadi surga bagi para pendaki. Tersedia makanan seperti gorengan, mie rebus, hingga camilan lainnya.